Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjawab soal dengan menggunakan 3 strategi, yaitu menggunakan kasus, memecahkan persamaan, dan juga menggunakan rumus. Ketiga strategi ini diterapkan dalam materi yang berbeda, yaitu yang pertama dalam materi penjumlahan bilangan bulat, yang kedua penjumlahan bilangan rasional, dan yang ketiga dalam penjumlahan statistika. Berikut adalah contoh aturan dalam penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka yang pertama menjumlahkan 0 sama dengan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Yang kedua, menjumlahkan dua bilangan bulat positif. Jika A dan B adalah positif, maka keduanya ditambahkan sebagai bilangan bulat. Misalkan A1 dan B2, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 sebagai bilangan bulat. Yang ketiga, menjumlahkan kedua bilangan negatif, yaitu jika A dan B adalah positif, maka negatif A dan negatif B adalah negatif. Kemudian negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B, di mana A dan B adalah jumlah bilangan bulat dari A dan B. Aturan yang keempat yaitu menjumlahkan bilangan positif dan negatif. Nah, yang pertama, jika A dan B adalah positif dan A lebih besar dari B, kemudian A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B, di mana A kurang B adalah selisih bilangan bulat dari A dan B. Yang kedua, jika A dan B positif dan A lebih kecil dari B, kemudian A ditambah negatif B sama dengan negatif B dikurang A, di mana B kurang A adalah selisih bilangan bulat dari A dan B. Intinya adalah jika bilangan A-nya lebih besar dari B, maka langsung saja A dikurang B. Tetapi jika B lebih besar dari A, maka negatif B dikurangi A. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Bunyi soalnya adalah seorang pedagang memiliki modal awal 50.000. Pada hari pertama, ia mendapatkan keuntungan 25.000. Pada hari kedua, ia mengalami kerugian 15.000. Berapakah total uang yang dimiliki pedagang tersebut sekarang? Untuk menyelesaikan kasus dalam soal di atas, kita menggunakan langkah Polya atau metode Polya. Nah, langkah yang pertama dalam metode Polya adalah memahami masalah. Jadi, soal di atas itu merupakan penjumlahan bilangan bulat. Maka yang pertama diketahui bahwa modal awal pedagang tadi 50.000. Kita anggap saja 50 ini sebagai bilangan positif. Nah, lalu keuntungan hari pertamanya 25.000. Kembali karena untung maka dia bertambah, maka anggap saja ini bilangan positif. Kemudian kerugian hari keduanya 15.000. Karena rugi berarti uangnya berkurang, maka kita anggap sebagai bilangan negatif. Nah, yang ditanya berapa total uang yang dimiliki pedagang sekarang. Pertama, kita lihat konsep bilangan bulat yang terlibat. Jadi, yang pertama, penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Jadi, terlebih dahulu kita jumlahkan dulu modal awalnya, kemudian dengan keuntungan hari pertama.
Lalu yang kedua, penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif, yaitu hasil dari modal awal ditambah keuntungan hari pertama ini, kemudian kita jumlahkan dengan kerugian di hari kedua. Nah, ini sesuai dengan aturan nomor 4 pada catatan, khususnya kasus di mana bilangan positif lebih besar atau lebih kecil dari nilai tetap bilangan negatif. Karena langkah pertama tadi memahami masalah, maka langkah kedua ini kita membuat rencana. Nah, rencana yang pertama adalah hitung total uang setelah hari pertama. Jadi, modal awal dan keuntungan hari pertama. Ini adalah penjumlahan dua bilangan positif seperti aturan nomor 2 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, hitung total uang setelah hari kedua. Jadi, hasil dari modal awal tambah keuntungan ditambah dengan kerugian di hari kedua. Ini adalah contoh penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif, sesuai dengan aturan nomor 4 pada penjelasan sebelumnya. Nah, langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah melaksanakan rencana. Nah, total uang setelah hari pertama yaitu modal awal ditambah keuntungan hari pertama. 50 ditambah 25.000 sama dengan 75.000. Nah, langkah kedua yaitu total uang setelah hari kedua, yaitu jumlah total hari pertama ditambah kerugian di hari kedua, yaitu 75 ditambah negatif 15. Karena 75 lebih besar daripada 15 atau A-nya lebih besar dari B, maka kita menggunakan aturan 4A tadi, di mana jika A lebih besar dari sama dengan B, kemudian A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Nah, kita kembali kepada contoh soal ini. Jadi, 75 lebih besar daripada 15, maka 75 ditambah negatif 15. Karena A ditambah negatif B, sama dengan A dikurang B, sama dengan 75 dikurang 15. Hasilnya adalah 60.000. Langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali apakah perhitungan kita sudah benar. Oke, kita menggunakan penjumlahan, yaitu 50.000 ditambah 25, yaitu modal awal ditambah keuntungan hari pertama sama dengan 75.000. Nah, kemudian jumlah penjualan setelah hari pertama dikurangi dengan kerugian setelah hari kedua, yaitu 75 dikurangi 15 sama dengan 60. Jadi total uang yang dimiliki pedagang tersebut sekarang adalah 60.000. Strategi yang kedua adalah memecahkan persamaan. Di sini kita memecahkan persamaan dalam penjumlahan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu A per B, di mana A adalah bilangan bulat positif, negatif, atau bilangan nol, dan B adalah bilangan bulat tidak sama dengan nol. Jadi B-nya itu tidak boleh nol. Jadi bentuk persamaan bilangan rasional adalah sebagai berikut. Misalkan A per B dan C per D adalah sembarang bilangan rasional, maka A per B tambah C per D sama dengan A D tambah BC per BD. Atau A kali D ditambah B kali C per B kali D.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu ibu memiliki 1/3 bagian kue bolu di rumah. Kemudian beliau membeli lagi 2/5 bagian kue bolu di toko. Nah, berapa bagian total kue bolu yang dimiliki ibu sekarang? Kita menyelesaikan soal ini menggunakan langkah Polya. Langkah yang pertama adalah memahami masalah. Apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui, ibu memiliki 1/3 bagian kue bolu. Nah, yang diketahui pula, ibu membeli lagi 2/5 bagian kue bolu. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa jumlah total bagian kue bolu yang dimiliki ibu. Langkah yang kedua adalah merencanakan penyelesaian. Nah, strategi yang pertama, kita menggunakan rumus penjumlahan bilangan rasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu A per B tambah C per D sama dengan A kali D tambah B kali C per B kali D. Nah, bagaimana kita menerapkan rumus pada soal? Kita akan identifikasi nilai A, B, C, dan D dari soal tersebut. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus atau kita masukkan ke dalam rumus. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan rencana atau kita menyelesaikan soal. Oke, yang pertama tadi adalah kita identifikasi nilai A, B, C, dan D. Kemudian setelahnya kita akan mensubstitusikan ke dalam rumus. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu. Dari soal kita memiliki, karena soal yang pertama adalah ibu memiliki 1/3, maka A-nya 1, B-nya 3. Kemudian ditambah lagi 2/5, maka C-nya 2 dan D-nya 5. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai A, B, dan C, D ini ke dalam rumus atau kita masukkan sesuai dengan rumus, yaitu A per B tambah C per D sama dengan A dikali D tambah B dikali C per B dikali D. A per B atau 1/3 ditambah C per D yaitu 2/5 sama dengan A dikali D. A-nya 1 dikali D-nya 5. Ditambah B kali C, yaitu B-nya 3 dan C-nya 2 per B dikali D, yaitu B-nya 3, D-nya 5. 3 dikali 5. Selanjutnya kita mulai menghitung. 1/3 ditambah 2/5 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Per 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5 ditambah 6 per 15. 5 ditambah 6, 11, maka 11 per 15. Langkah yang terakhir adalah memeriksa kembali dengan mencari penyebut persekutuan terkecil. Yaitu penyebutnya tadi ada 3 dan 5. Kita mencari KPK dari 3 dan 5 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 5, 10, 15. Jadi KPK dari penyebutnya adalah 15. Kemudian kita ubah setiap pecahan agar memiliki penyebut yang sama. Nah, atau untuk mencari penyebutnya kita kalikan dengan 5. Yaitu 1/3 dikali 5/5 sama dengan 1 dikali 5 per 3 dikali 5. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Untuk pecahan 2/5, kita perlu mengalihkan penyebutnya dengan 3 agar menjadi 15. Jadi 2/5 dikali 3/3. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 3 sama dengan 15. Maka 6/15. Kemudian kita jumlahkan kedua pecahan yang sudah memiliki penyebut yang sama.
5/15 tambah 6/15. Karena penyebutnya sama, jadi kita pindahkan ke sebelah, yaitu 15. Nah, 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Jadi, total kue yang dimiliki Ibu adalah 11/15. Strategi yang ketiga adalah strategi menggunakan rumus. Strategi menggunakan rumus sangat sesuai untuk soal-soal yang melibatkan pola angka. Jadi, di sini materinya yaitu pada statistika. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Dengan bunyi soal, Ibu Susi mencatat jumlah telur ayam yang terjual di warungnya selama 5 hari berturut-turut. Data penjualan telur ayam adalah sebagai berikut. Hari Senin 15 butir, hari Selasa 20 butir, hari Rabu 18 butir, hari Kamis 22 butir, hari Jumat 25 butir. Nah, berapakah rata-rata jumlah telur ayam yang terjual setiap harinya? Kita menggunakan penyelesaian dengan metode Polya atau langkah Polya. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah, apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui, jumlah telur yang terjual pada setiap hari selama 5 hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, yang ditanya, rata-rata jumlah telur ayam yang terjual setiap harinya. Oke, yang kedua, kita menggunakan langkah 2 yaitu merencanakan penyelesaian. 1. Untuk mencari rata-rata dari sekumpulan angka, kita perlu menjumlahkan semua angka tersebut, kemudian membagi jumlah dengan banyaknya angka. Nah, kita jumlahkan semua hari Senin terjual berapa, Selasa sampai Jumat terjual berapa. Kita jumlahkan atau kita tambahkan masing-masing, kemudian hasilnya kita bagi dengan banyaknya angka. Banyaknya angka tadi ada berapa hari. Misalkan hari Senin sampai Jumat, berarti ada 5 hari. Maka kita bagikan dengan 5. Nah, dengan rumus untuk mencari rata-rata yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data yaitu jumlah dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat dibagi jumlah hari, yaitu 5 hari. Nah, dalam konteks soal ini, rata-rata penjualan telurnya itu jumlah telur hari Senin, jumlah telur tambah jumlah telur hari Selasa, tambah jumlah telur hari Rabu, tambah jumlah telur hari Kamis, tambah jumlah telur hari Jumat, dibagi 5 hari. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Oke, yang pertama kita jumlahkan seluruh data dulu. Nah, datanya itu hari pertama 15 butir telur, hari kedua 20, hari ketiga 18, hari keempat 22, tambah hari kelima 25. Kita jumlahkan 15 tambah 20 tambah 18 tambah 22 tambah 25, hasilnya 100. Kemudian kita hitung banyaknya data. Banyaknya data tadi yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 5 hari. Banyaknya data adalah 5. Kita gunakan rumus rata-rata tadi yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah seluruh datanya 100 dibagi dengan banyaknya datanya 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Langkah keempat yaitu memeriksa kembali hasilnya. Jadi kita periksa kembali penjumlahan dan pembagiannya. Kita yang pertama itu penjumlahan. 15 ditambah 20, 35. 35 ditambah 18 sama dengan 53. 53 ditambah 22 sama dengan 75. 75 ditambah 25 sama dengan 100. Penjumlahannya benar. Pembagiannya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Atau 20 dikali 5 sama dengan 100. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 100. Jadi 100 dibagi 5 adalah 20.